Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pejuang P3K semua. Mudah-mudahan teman-teman masih dalam keadaan sehat ya. Karena tinggal menghitung hari lagi ya, tepatnya tanggal 16 Desember 2021 kita akan mendapatkan kabar ya, berupa kabar gembira atau sebaliknya. Kita akan mendapatkan pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 2 P3K formasi guru. Nah, yang kemarin kita sudah melaksanakan ujian ya secara bersama mulai dari tanggal 7 sampai tanggal 10, kemudian ada ujian susulan tanggal 12 Desember 2021. Kalau dihitung sekarang tanggal 14, berarti tinggal 2 hari lagi kita akan mendapatkan pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 2 P3K. Oke. Di video kali ini saya akan membahas sebuah artikel ya. Artikel ini terbit hari Senin tanggal 13 Desember 2021, tepatnya jam 16:45 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini menarik sekali judul artikelnya. Jadi hari ini saya akan mengupasnya dengan judul 4 pernyataan 2 pejabat menguntungkan peserta tes P3K guru tahap 2. Nah, apa saja sih pernyataan ya yang disampaikan oleh 2 pejabat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menguntungkan peserta peserta tes ya, P3K guru tahap 2. Oleh karena itu kita bahas secara bersama. Nah, di sini merupakan tidak asing lagi bagi kita, yaitu sekretaris ya, Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud Ristek, yaitu Ibu Nunu Suryani. Nah, di sini kita akan bahas mulai dari awal. Pelaksanaan tes P3K guru formasi guru maksudnya 2021 tahap 2 saat ini masih berjalan lancar yang sudah kita laksanakan kemarin ya. Mulai dari tanggal 10 sampai tanggal tanggal 7 Desember sampai tanggal 10. Kemudian ada susulan tanggal 12. Rencananya pada 16 Desember ya 2021 hasil tesnya akan diumumkan Panselnas. Nah, terkait tes P3K guru tahap 2 ini ada 4 pernyataan dari 2 pejabat Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ya, atau biasa kita singkat Kemendikbud Ristek ya, yang menguntungkan para peserta P3K dalam hal ini, yaitu apa yang pertama? Jadi yang pertama itu afirmasi. Apa sih afirmasi itu? Jadi Dirjen Guru Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikbud Ristek Iwan Syahril mengungkapkan afirmasi tetap diberikan kepada peserta tes P3K guru tahap 2. Jadi afirmasi itu tetap berlaku ya di tahap 1 kemarin sudah, kemudian di tahap 2 ini yang diikuti oleh guru swasta, kemudian lulusan pendidikan profesi guru dan guru atau guru yang tidak lulus di tahap 1 kemarin masih bisa mengikuti ujian P3K di tahap 2. Nah, honorer usia 35 tahun ke atas dengan masa kerja 3 tahun, yang maksud ini dia ini udah umur 35 tahun dan tercatat di Dapodik itu sudah mengajar selama minimal di sini ya 3 tahun kerja, mendapatkan tambahan nilai kompetensi teknis ya sebanyak 15%. Nah, di sini ada sudah diberi rentang yaitu sebanyak 15% di nilai kompetensi teknisnya. Nah, kita lihat berapa sih jumlah skor maksimal dari kompetensi teknis. Kalau nggak salah di sini. Di sini nilai maksimal kompetensi teknis itu ada sebanyak 500 poin. Nah, sedangkan di sini diberi afirmasi bagi guru honorer ya yang berusia di atas 35 tahun dengan minimal mengabdi itu selama 3 tahun akan mendapatkan nilai tambahan kompetensi teknis berupa sebanyak 15%. Kalau kita hitungkan dari 500
500 poin ini, jadi mendapatkan 75 poin. Nah, mendapatkan 75 poin tambahan. Nah, oke. Sedangkan guru honorer disabilitas ya mendapatkan tambahan 10%. Kemudian honorer K2 tambahan 10%. Jadi terus 10% ini berarti mendapatkan poin sebanyak 50 ya dari 500 nilai maksimal kompetensi teknis. Oke. Jadi itulah yang dimaksud dengan afirmasi mendapatkan nilai tambahan. Kemudian lanjut. Peserta yang memiliki sertifikat pendidik ya yang memiliki serdik ya, dia mendapatkan afirmasi kompetensi teknis. Nah, ini sebanyak 100% atau 500 poin. Nah, jadi yang memiliki sertifikat pendidik ini sangat beruntung sekali, sangat berpeluang sekali untuk mengisi formasi yang ada di sekolah. Nah, kemudian yang kedua yaitu tidak ada guru induk dan non induk. Nah, di video sebelumnya sudah saya jelaskan di video ya mengenai bagaimana sih penentuan kelulusan di tahap 2 ini apakah berbeda dengan tahap 1. Nah, tidak ada guru induk dan non induk. Nah, Sekretaris Dijen GTK Kemendikbud-Ristek yaitu Bu Nunu Suryani menegaskan pada tes tahap 2 tidak ada guru induk dan non induk. Artinya semua peserta didik Artinya semua peserta baik guru honorer, guru swasta dan lulusan PPG bisa melamar ke sekolah-sekolah yang ada formasinya dengan catatan masih dalam satu wilayah kewenangan. Jadi untuk tahap 2 ini khusus tahap 2 ini kita itu tidak boleh memilih memilih di dalam daerah kita, dalam arti misalnya di sini Kota Mataram hanya bisa memilih di Kota Mataram saja, tidak bisa melamar di daerah yang lain ya, tetapi dengan sekolah yang berbeda juga boleh. Sedangkan di tahap 3 besok baru lintas daerah. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk tahap 2 ini sudah tidak ada lagi istilahnya guru induk maupun non induk. Kemudian yang ketiga itu penentuan kelulusan ya. Sekretaris GTK tadi menjelaskan ya, penentuan kelulusan tetap berpedoman pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau biasa kita sebut dengan Kemenpan RB nomor 1169 tahun 2021. Nah, Kemenpan RB nomor 1169 garing 2021 dibagi dalam 3 kategori. Kategori pertama itu penentuan kelulusan sesuai dengan passing grade dalam Kemenpan RB nomor 1127 garing 2021. Nah, kemudian kategori kedua berdasarkan usia 50 tahun ke atas yang mana passing grade kompetensi teknisnya 0. Kemudian kompetensi manajerialnya dan sosiokulturalnya 110 dan wawancaranya 20. Kemudian kategori ketiga ini banyak teman-teman yang lulus mendapatkan kategori 3 ini itu penyusunan passing grade kompetensi teknis yang mana ada penurunan hingga 50 poin. Jadi semua kategori itu kata sekretaris tadi diambil ranking terbaik untuk kelulusan tanpa melihat guru induk dan non induk. Jadi sudah jelas teman-teman di tahap kedua ini sudah tidak ada lagi istilah guru induk maupun non induk. Non induk pun bisa mengalahkan guru induk, tetapi dengan catatan yang non induk tadi memiliki nilai tertinggi. Istilahnya kita nih penentuan kelulusan itu berdasarkan ranking. Siapa yang mendapatkan nilai yang tertinggi maka itulah maka yang berhak mengisi formasi. Seperti yang sudah saya tampilkan di sini ya. Di sini ada ini yang saya bacakan tadi untuk keputusan Menteri Pan RB nomor 1169 garing 2001 ada tiga kategori. Contohnya seperti ini misalnya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Untuk guru seni budaya SMP jenjang SMP ambang batas kategori pertamanya itu di sini 280.
Nah, kemudian kategori 3-nya diturunkan 50% menjadi 50 poin menjadi 230. Saya rasa teman-teman ini banyak ya yang sudah melampaui atau di atas 230 ini. Oke teman-teman, kita lanjut nomor 4. Dari 4 pernyataan, 2 pejabat yang menguntungkan peserta tes P3K Guru tahap 2 ini, yaitu apa tadi? Lulus passing grade dipastikan diberikan formasi. Nah, di sini kata lulus passing grade. Jadi teman-teman yang lulus passing grade dengan nilai pas-pasan atau nilai standar pasti diberikan formasi. Dalam arti sini pasti bisa mengisi formasi. Nah, oke, kita lanjut. Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Iwan Syahril mengungkapkan seluruh peserta tes P3K Guru tahap 1, 2, dan 3 akan diberikan formasi. Nah, jika pada tahun 2021 belum ada formasi, tetapi begitu formasi dibuka pada 2022 besok, nah peserta yang sudah lulus passing grade akan mengisinya. Jadi yang penting teman-teman lulus passing grade dulu dengan nilai yang sudah ditentukan berdasarkan kategori 1 maupun kategori 3. Yang penting teman-teman lulus passing grade saja, dan saya yakin untuk tahap 2 ini tidak kalah dengan perankingan, maka tahap 3 besok akan diberikan formasi atau bisa mengisi formasi yang kosong sesuai dengan jurusan teman-teman. Kemudian lanjut, Dirjen ya, dalam hal ini Iwan Syahril juga memastikan tahun depan formasinya akan lebih banyak. Nah, selain dari sisa formasi P3K Guru 2021, juga ditambah dengan kuota berdasarkan guru PNS yang pensiun. Jadi, semakin tahun ini, semakin ke depan, maka pensiunan guru itu semakin banyak. Otomatis peluang untuk membuka formasi P3K selanjutnya maka akan semakin besar. Jadi teman-teman jangan khawatir bagi yang belum lulus di tahap 2 kemarin. Nah, jangan berkecil hati teman-teman. Teman-teman bisa mengikuti untuk tahap 3-nya. Jika teman-teman tidak lulus di tahap 3 lagi, ya, maka untuk tahap depannya masih dibuka lagi, ya, untuk ujian P3K-nya. Karena ini tadi jumlah guru PNS yang PNS ke depan itu yang pensiun itu sangat banyak sekali. Jadi teman-teman jangan khawatir, terus belajar dari soal-soal di tahap 1 kemarin maupun di tahap 2 untuk mempersiapkan di tahap 3. Karena program 1 juta guru itu kalau dihitung-hitung sampai sekarang ya untuk mengisi untuk tahap 2 ini masih belum bisa mengisi dari yang diprogramkan 1 juta guru itu. Jadi peluang teman-teman itu sangat masih banyak sekali ya. Oke, oleh karena itu teman-teman jangan berkecil hati, tetap semangat untuk mengikuti tes P3K tahap 3 ini. Dan teman-teman yang sudah mengikuti tes tahap 2 dan sebentar lagi tinggal menghitung hari lagi, tepatnya tanggal 16 Desember akan mendapatkan info atau pengumuman baik ya. Pengumuman lulus atau tidaknya. Jadi teman-teman sudah berikhtiar kemarin, sudah berusaha, sisanya teman-teman berdoa supaya bisa mengisi formasi yang dipilih dan bisa mendapatkan ranking ya, ranking pertama dari formasi yang dipilih. Oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika ada kekurangannya, teman-teman jika ada ingin bertanya juga silakan teman-teman menulisnya di kolom komentar. Sekian dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.